Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Metro Jaya mengantisipasi berulangnya bentrokan antar kelompok yang belakangan marak oleh organisasi kemasyarakatan. Polisi di beberapa wilayah kini aktif menertibkan atribut ormas hingga pengalihfungsian posko menjadi tempat berkumpul. Ketertiban masyarakat. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Erwin Kurniawan berharap kegiatan yang berpotensi menyebabkan gesekan antar kelompok ormas tak kembali terjadi. Sedang melakukan pembongkaran terhadap gardu-gardu milik ormas yang memang kita lihat juga banyak menimbulkan keresahan warga. Sekaligus juga ini sebagai jawaban atas arahan Presiden tentang bagaimana Polri menyikapi terhadap ormas. Pengamat perkotaan Yayat Supriyatna meminta polisi tak sekedar menertibkan atribut ormas, namun juga memanggil semua ormas untuk berdialog, berkomitmen untuk patuh terhadap hukum. Yayat menegaskan Polri tak perlu ragu menindak tegas kepada mereka yang membuat onar. Sampai ormas membangun masyarakat ke arah yang lebih negatif. Bahwa ormas punya nilai positif itu lebih ditunggu masyarakat daripada ormas hanya sekedar untuk mencari satu kepentingan yang sekedar menjadi alat ekonomi dan sebagainya. Membangun kebersamaan, bekerja sama dengan aparat, dan aparat juga jangan ragu-ragu untuk melakukan tindakan jika kesepakatan atau ada aturan undang-undang yang dilanggar oleh ormas. Sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung polisi yang malah sowan ke pimpinan ormas yang kerap membuat keributan. Presiden meminta agar ketegasan dan kewibawaan tidak hilang dari kepolisian. Pak Kapolres, kenapa Bapak melakukan ini? Supaya kotanya kondusif. Tapi apakah cara itu betul? Hati-hati. Jangan menggadekan kewibawaan dengan sowan kepada pelanggar hukum. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Langkah Polda Metro Jaya yang menertibkan atribut ormas sekonyong-konyong dilakukan setelah ada pernyataan Presiden yang menyinggung anggota polisi yang sowan ke ormas. Apakah penertiban atribut ini disertai dengan komitmen juga untuk menertibkan ormas-ormas yang kerap meresahkan masyarakat? Untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan dan juga ada penasihat Indonesia Police Watch Johnson Panjaitan. Pak Johnson, Pak Zulpan, selamat malam. Selamat malam, Mas Ega. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Zulpan dulu. Pak Zulpan, jadi sudah berapa banyak atribut yang ditertibkan oleh Polda Metro Jaya pada hari ini, Pak Zulpan? Baik, terima kasih. Selamat malam, Mas Egan dan juga Pak Johnson. Jadi yang pertama ya, kita tahu ormas ini ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, di mana sebenarnya tujuan utama daripada ormas ini, menurut undang-undang ini sangat mulia sebenarnya, yaitu untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya ada ormas-ormas yang melakukan penyimpangan-penyimpangan, bahkan melakukan kegiatan pelanggaran hukum. Nah, di sini Polda Metro Jaya secara tegas yang menyikapi apa yang disampaikan Bapak Presiden juga bahwa Polda Metro Jaya tidak pandang bulu dalam rangka penegakan hukum. Penegakan hukum ini terhadap para pelanggar lalu lintas, baik kepada pelanggar hukum, baik yang dilakukan yang merugikan masyarakat maupun negara. Nah, oleh sebab itu ya komitmen kami ini jelas terwujud dalam tindakan di lapangan. Penertiban ormas yang dilakukan, khususnya atribut maupun gardu-gardu, ini adalah karena menjawab
harapan daripada masyarakat atau suara masyarakat bahwa keberadaan atribut dan juga gardu ini sangat meresahkan. Nah, tentunya dengan dasar itu kami melakukan penertiban. Di samping itu juga kami mencatat bahwa beberapa ormas ini juga melakukan pelanggaran hukum. Sepanjang 2020, kami mencatat ada 15 kasus yang dilakukan ataupun melibatkan ormas sebanyak 29 ormas. Di mana dari 29 ormas ini, kami juga sudah melakukan penanganan tindak pidananya dengan mempertersangkakan 34 tersangka. Nah, ini sebagai wujud nyata bahwa agar masyarakat paham bahwa ada ormas-ormas tertentu yang memang kehadirannya ini meresahkan masyarakat. Demikian juga di tahun 2021, kami mencatat ada 55 kasus yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan ormas yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Ada 9 ormas. Kemudian tersangka yang kita amankan di tahun 2021 ini ada 31 tersangka. Kasus-kasus yang umumnya dilakukan oleh ormas-ormas yang meresahkan masyarakat ini adalah kasus pengeroyokan, pengerusakan, kemudian pemerasan, termasuk juga pencurian dengan pemberatan. Demikian Mas Egan. Dulu, Pak Zulpan, Pak Johnson, menurut Anda efektif tidak kemudian kalau tujuannya untuk menertibkan dan mencegah aksi kekerasan yang dilakukan oleh ormas? Begini ya, saya kira kita harus hati-hati betul ya, karena ormas ini kan sah dan dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalau kita bicara soal penertiban atribut, itu kan berarti akan melakukan proses penegakan hukum sipil, ya. Dalam hal ini adalah penertiban. Kalau kita mau melakukan penegakan hukum sipil, maka tentu ada prosedur dan hukum acaranya, ya. Kalau misalkan tadi Pak polisinya bilang, oh itu ormas, saya mau mengingatkan bahwa tidak ada ormas yang diadili. Yang diadili adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa-peristiwa bentrokan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, dan itu perkaranya dibawa ke pengadilan. Tapi kalau kita mau bicara soal penertiban atribut, maka itu ada persoalan lain lagi. Dan saya berharap polisi sebenarnya kalau kita sepakat bahwa ini proses penegakan hukum, maka ini tidak bisa berhenti di kantor kepolisian, di gudang, atau di tempat penyimpanan tumpukan-tumpukan atribut. Tapi ini harus dibawa sampai ke pengadilan. Karena kalau tidak, maka yang terjadi nanti negara berhadapan-hadapan dengan ormas. Padahal ormas ini kan juga direstui oleh negara, dilindungi oleh negara, dan oleh undang-undang. Jadi kalau ada ormas-ormas atau oknum-oknum ormas yang melakukan tindakan, ya oknumnya itu dibawa ke pengadilan. Kalau memang ada ormasnya yang bisa dikualifikasikan sebagai ormas yang harus bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang ormas, harus dilakukan tindakan hukum, ya dibawa, jangan di stigma. Karena kalau di stigma, ini jadi politik. Dan harus hati-hati saya kira polisinya, karena ormas-ormas ini adalah kelompok-kelompok yang terorganisir dan terdidik. Dan banyak juga. Jadi apakah menurut Anda melakukan pertiban spanduk, lalu kemudian posko-posko itu tidak akan kemudian menyelesaikan masalah kekerasan yang dilakukan oleh ormas? Tidak akan menuntaskan masalah, karena problemnya bukan di soal atribut. Problemnya lebih mendasar. Apalagi kalau kita bicara undang-undang ormas, saya tanya, apa kontribusinya negara dan pemerintah untuk membimbing dan mengajari ormas? Apa kontribusinya? Selain mengurus izin-izin itu, kan kecil begitu loh. Padahal ormas ini penting dan harus diingat loh. Banyak ormas-ormas juga turunan atau kino-kino dari partai-partai. Jadi saya berharap jangan sampai nanti polisinya yang dipojokkan, padahal polisinya sudah niat baik dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban, mau melakukan penegakan hukum, direspon dengan jadi situasinya menjadi politik akibat dari kesalahan-kesalahan prosedur dan lain sebagainya. Itu yang harus kita hindari menurut saya. Karena yang kejadian seperti ini bukan hanya di Polda loh, di seluruh Indonesia loh. Ya, oke. Baik Pak Johnson, nanti kita akan berikan tanggapan kepada Pak Zulpan. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Saya berikan tanggapan kepada Pak Zulpan. Pak Zulpan, menurut Pak Johnson tadi, ini penertiban atribut tidak menyelesaikan masalah. Tanggapan Pak Zulpan? Ya,
Jadi begini ya, saya menanggapi yang disampaikan Pak Johnson bahwa saya sampaikan di awal tadi, ormas ini kan ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Tetapi dalam rangka penertiban yang kita lakukan, ini adalah penertiban atribut dan juga gardu. Penertiban yang kita lakukan ini juga sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah setempat. Ya, kemudian juga dengan pihak-pihak lain, yaitu para Babinsa maupun Babin Kamtibmas yang di lapangan, bekerja sama dengan petugas kelurahan. Ada pos-pos gardu yang sebenarnya itu keberadaannya itu tidak memiliki izin. Nah, ini yang kita tertibkan. Terkait dengan atribut yang kita tertibkan adalah atribut ormas yang memang kerap kali secara berulang melakukan pelanggaran-pelanggaran pidana, ya pelanggaran hukum yang meresahkan masyarakat. Nah, yang disampaikan Pak Johnson, kami ini kalau penanganan pidananya ini memang bukan ormasnya, tetapi adalah para pelaku-pelakunya. Saya sampaikan tadi data di kami tahun 2020 itu ada 15 kasus yang dilakukan oleh anggota ormas, dan ini melibatkan 30 orang sebagai tersangka. Jadi yang dipersangkakan artinya di proses hukumnya adalah individunya, anggota ormasnya, seperti itu. Oke, baik. Pak Johnson, sekarang cara yang paling efektif untuk kemudian supaya ormas ini tidak merasa di atas hukum, itu cara efektifnya bagaimana? Ya, yang pertama negaranya dulu dong, ada perannya. Jangan tiba-tiba di ujung polisinya yang disodorkan. Kemudian polisi karena merasa ini agak gawat, kemudian ada gabungan dengan TNI, ada gabungan juga dengan Satpol PP. Ini kan proses penegakan hukum sipil. Jadi jangan sampai niat baik kita nanti justru malah menimbulkan polemik. Jadi menurut saya negaranya sendiri menjalankan undang-undang ormas itu. Jadi bukan cuma ormasnya, tapi polisi tetap tegas kalau ada kasus-kasus, Pak, dibawa ke ranah hukum. Saya setuju. Dan kalau memang ada ormas-ormas yang kapasitasnya sudah harus mempertanggungjawabkan, saya kira juga bisa ditindaklanjuti lebih jauh. Tetapi untuk soal atribut ini, dan terutama ada pembongkaran semacam posko, jangan sampai ini jadi titik lemah yang nanti akan menjadi persoalan dan polisi lagi yang dipojokkan. Selain itu, Pak, saya kira kita punya pengalaman kan menangani ormas. Jangan sampai nanti polisi dibilang begini, giliran yang sana baik, giliran yang sini keras dan diskriminatif dan lain sebagainya. Padahal polisi sekarang ini sedang berusaha menampilkan wajah yang netral untuk melindungi dan menjaga keamanan dan ketertiban. Dan saya mau ingatkan, kita mau masuk tahun politik, jadi saya berharap bapak-bapak polisi ini juga harus didukung supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik begitu. Oke, baik. Waktu kita sangat terbatas. Terima kasih Pak Johnson, terima kasih Pak Zulpan. Semoga kemudian kita berharap ormas selalu tertib dan tidak merasa berada di atas hukum. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.